Jangan 100% kekuatan kita diandalkan pada kertas. Maka kita harus memulai dalam membangun 28 tahun ke depan. Ini sudah harus berani. Dana liquid itu tetap bisa liquid, tapi dalam bentuk az-zahab. Saudara-saudara, alhamdulillah kita telah memasuki sepertiga bulan Desember, akhir bulan. Sebentar lagi kita masuk tahun 22. Kalau kita mulai pembangunan gelombang kedua di tahun 22 dan kita membuat rencana pembangunan 7 tahunan, bukan 5 tahun tapi 7 tahun. Kita imbangkan dengan jumlah hari itu 7, maka pembagiannya supaya bisa dibagi 7, 7, 7, itu 7 tahunan. Kemudian kita memasuki tengah abad, yakni abad 21 pertengahannya. Apa pertimbangan tengah abad? Tengah abad itu maknanya bangsa Indonesia secara internasional sudah umur 1 abad, yakni tatkala akhir daripada Desember 49 diakui kemerdekaan Indonesia atau diakui Republik Indonesia itu ada secara resmi dan diserahkan kedaulatan oleh Belanda. Sekalipun diserahkannya bukan pada Republik Indonesia tapi kepada Republik Indonesia Serikat, yang kemudian di awal tahun dengan mosi daripada Bapak Muhammad Natsir, mosi integral menjadi negara kesatuan Republik Indonesia di tahun 50, maka tahun 2050 Indonesia ini umurnya 100 tahun. Atau kalau bahasa hari ini, negara kesatuan Republik Indonesia berumur 100 tahun di tahun 2050. Nah, memaknai itu semua, mari kita membuat sebuah rancangan. Dulu menutup tahun atau memasuki awal tahun daripada abad 21, kita membangun yang kita istilahkan sekarang pembangunan gelombang pertama dalam pembangunan pendidikan, yang intinya kita meletakkan pendidikan ini sebagai satu cara untuk maju, dan kita memilih pendidikan yang kita lakukan ini adalah pesantren spirit but modern system, yang pada perjalanannya sampai tahun 21 ini, katakan itu kita hitung 22 tahun. Ini kita tutup gelombangnya. Artinya gelombangnya kita tutup, artinya 3 putaran 7 tahun. Nah, kita akan masuk menyelesaikan 1 abad
umur Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia di tahun 50, maknanya kita akan membangun masuk kepada 7 tahun pembangunan atau 7 putaran pembangunan. Artinya tahun 21 ini 3, kemudian 22 sampai 50 itu 28 dibagi 7 menjadi 4, 4 ditambah 3 menjadi 7 putaran pembangunan. Jadi gelombang kedua ini kita lebih banyak, yakni 4 putaran. Nah, saudara-saudara, ini harus jeli. Keadaan dunia semakin terjadi apa itu namanya? Krisis-krisis. Ada krisis kesehatan, yakni adanya wabah, dan ini karena dunia, maka efeknya akan membawa kepada krisis ekonomi. Perkembangan negara-negara maju dalam ekonomi, katakanlah kita masih menghitung Amerika menjadi pemegang urutan pertama, kemudian Cina urutan kedua, kemudian Jepang urutan ketiga, kemudian 4 India, katakan Eropa juga sedang tidak bergerak. 4 ini. 4 negara yang ekonominya begitu cepat perkembangan awalnya, sekarang mulai terjadi, kalaulah tidak berhenti, tapi mulai memungut yang kecil-kecil. Artinya memungut yang kecil-kecil itu mulailah mempertimbangkan piutang-piutang yang diambil sebagai hutang oleh negara-negara yang masih memerlukan pembangunan dalam bentuk hutang, itu dipungut. Mungkin termasuk Indonesia, katakan oleh negara-negara yang memberikan kredit kepada Indonesia. Ini dampaknya adalah pada ekonomi nasional dan juga perkembangan moneter nasional. Sedangkan kita membangun pendidikan tidak boleh stagnan. Stagnan saja tidak boleh, apalagi setback mundur. Apalagi krisis, tidak boleh. Pembangunan pendidikan tidak boleh mundur. Pembangunan pendidikan tidak boleh setback ke belakang dalam arti kekurangan modal. Ini kalau kita ingin sustainability daripada pendidikan yang kita lakukan. Di sini memerlukan pemikiran dan keberanian mengambil sikap untuk menata daripada kemampuan kita memanage ekonomi pendidikan ini. Selalu semboyan awal kita pendidikan ekonomi pendidikan. Nah, kita balik sana, balik sini, tetap saja. Ya pendidikan itu kaitannya ekonomi kaitannya pendidikan. Bagaimana dalam perkembangan belakangan ini, yang seluruh dunia mengalami, ya kalaulah tidak resesi, ya krisis kecil, krisis besar, baik itu kesehatan maupun ekonomi, dan sangat mungkin moneter. Saudara-saudara, 28 tahun ke depan itu pendek kalau kita bisa memanage. Tapi menjadi panjang dan menyakitkan kalau kita tidak bisa memanage-nya. Apa yang harus dimanage? Tentunya apa yang kita miliki ini harus bisa menjadi modal besar pendidikan. Kita punya aset tapi tidak liquid, yang tidak setiap saat bisa dimanfaatkan, dalam arti dicairkan menjadi
dana cair. Tapi kalau tanpa aset ini, kita juga akan menjadi macan tanpa kuku, tanpa taring, tanpa bisa menampakkan garangnya macan. Maka aset ini adalah kegarangan daripada macan atau singa. Tapi ada lagi yang bisa menerkam, yaitu kejelian mata yang tajam dan juga cengkeraman tangan atau kuku dan juga taring yang tidak boleh. Ada satu taring pun yang patah, ada satu kuku pun yang tidak bisa menyengkeram. Dan tentunya kesehatan. Dan semua tadi adalah kesehatan. Apa selain aset tadi? Maka pengaturan dana liquid, dana cair, atau kekayaan cair yang bisa sekali waktu digunakan ke sana, digunakan ke sini. Kalau ingin pendidikan ini terus sustain dan terus progresif, terus maju, terus berdaya guna untuk masyarakat banyak. Maka tatkala kita memiliki dana yang kita katakan liquid tadi, ini pun harus dibagi. Tidak boleh semua menjadi liquid. Mengapa? Karena liquid dana ini bentuknya kertas yang kapan saja bisa berubah. Apalagi kertas ini anak timbangannya adalah dolar Amerika. Dolar Amerika adalah kertas yang tanpa jaminan emas. Hari ini kemungkinan pemerintahan Nixon dulu itu tahun berapa itu? Presiden Nixon. Kemungkinan sejak zaman pemerintahan Nixon itulah mencetak kertas dengan nilai yang diperlukan oleh dunia tanpa jaminan emas. Apa artinya? Artinya modal Amerika untuk menguasai dunia itu kertas dan tinta dan mesin cetak. Dia bisa menguasai dunia tanpa emas. Itu dibeli oleh negara-negara yang ada ini karena memang semuanya itu diperlukan untuk perbelanjaan, membayar hutang dan sebagainya. Nah, maka di sini kita harus jeli. Di samping aset yang menandakan kita punya kekuatan, ini harus punya daya cengkeram dan daya gigit dan kejelian mata. Itulah dana liquid. Dana liquid itu ternyata hanya kertas. Maka jangan 100% kekuatan kita diandalkan pada kertas. Maka kita harus memulai dalam membangun 28 tahun ke depan, ini sudah harus berani. Dana liquid itu tetap bisa liquid, tapi dalam bentuk az-zahab, gold, emas. Emas anytime kita bisa tukar kepada dolar. Anytime bisa kita tukar pada rupiah kalau kita memerlukan rupiah. Anytime bisa kita tukar kepada pound sterling dan lain sebagainya. Nah, jadi kekuatan ini yang harus dimanage. Berapa kita memerlukan kertas dalam 1 tahun, itu yang harus dikertaskan. Yang lain harus dibikin gold. Nah, ini akan mempunyai keseimbangan. Jadi nyimpan kertasnya jangan banyak-banyak, secukupnya 1 tahun berapa? Katakan 1 tahun itu kebutuhan hidupnya ya seteng-tengan, ya jangan lebih dari seteng-tengan. Umpamanya kita memerlukan 1 kintal uang kertas yang terbesar nominalnya. Jangan lebih daripada 1 kintal. Selebihnya itu masukkan ke dalam gold,
emas. Nah, sehingga emas ini bisa disimpan, entah disimpan di bank yang ada kotak penyimpanannya atau disimpan bagaimana, gampang nyimpan emas itu. Nah, ini untuk sustainability daripada pelaksanaan pendidikan. Ngatur pendidikan itu yang ngatur kehidupan. Kok ini pendidikan bicaranya moneter, bicaranya emas, bicaranya uang kertas, bicaranya dolar. Memang pendidikan tanpa itu bisa berjalan? Tidak bisa. Nah, disinilah kejelian. 28 tahun ke depan, kita jangan pernah menyimpan kertas terlalu banyak. Simpanlah kertas itu menjadi gold, menjadi az-zahab, dan secukupnya untuk keperluan tahunan kita jadikan liquid dana berbentuk kertas. Saudara-saudara, ini satu pandangan Syekh untuk kita semuanya supaya berani memulai 28 tahun ke depan. Kita jangan goyah membangun ekonomi ini. Artinya blue ekonomi berjalan, green ekonomi berjalan, moneter diatur dengan rasional, masuk akal. Sehingga anytime resesi daripada kertas, kita punya tandon yang kuat, yaitu gold, az-zahab. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna. Walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka.